ini semuanya bahan makanan dan bahan minuman gitu. Nah, itu kalian nggak kena pajak. Dan itu boleh dibebankan. Nah, tapi misalkan nih, semuanya dapat kecuali Roger gitu. Roger nggak dapat. Nah, itu semuanya kena pajak atas pemberian bahan makanan atau bahan minuman tersebut. Itu. Lalu ada natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Lalu ada natura dan atau kenikmatan yang harus disediakan bagi pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan, kayak APD, seragam. Lalu natura dan atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN dan APBD. Logikanya sih APBN kan dari pajak ya. Nah, nggak mungkin dong yang dari pajak dipajakin lagi. Itu prinsipnya. Sama natura dan atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Cuman nanti yang bakal kita fokusin di huruf A sih yang banyak kita fokusin. Huruf A, makanan dan bahan minuman itu meliputi makanan dan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Ini dia statementnya di tempat kerja ya. Lalu ada kupon makanan dan atau minuman bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian pada huruf A, berarti dia nggak bisa makan di perusahaannya, nggak bisa makan di kantin perusahaannya. Dia dikasih namanya kupon. Ini dikasihnya boleh ke pegawai bagian pemasaran, transportasi, dan dinas luar lainnya. Ini nggak semua pegawai pun nggak apa-apa. Itu. Lalu bahan makanan dan atau bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan nilai tertentu. Nah, nilai kupon yang dikecualikan, ini ada batasannya teman-teman. Yang dikecualikan dari objek PPh adalah yang pertama, ini pemerintah memberikan batasan 2 juta sepanjang tidak melebihi 2 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Nah, aku jelasin yang pertama dulu. Jadi batasannya kan 2 juta. Misalkan perusahaan mengikuti batasan yang ditetapkan oleh pemerintah, 2 juta ini. Nah, terus PTA, ini nggak kasih PTA. PTA ini memberikan kupon makan ke karyawannya, salah satu karyawannya, itu sebesar 2,2 juta. Padahal batasannya adalah 2 juta. Maka yang dikenakan objek pajak adalah yang 200 ribunya. Karena 2,2 juta dikurangi 2 juta. Maka 200 ribu. Ini yang dikenakan pajak bagi penerima. Bagi pemberinya, yang 200 ribu ini nanti dikoreksi. Tidak bisa dibebankan. Gitu. Aman nggak ya sampai sini? Ada yang mau nanya nggak? Sebelum aku lanjutin ke yang satunya lagi. Oke, kita pelan-pelan aja teman-teman. Oke, siapa? Rehan, silakan. Jujur saya masih bingung Kak buat natura. Mungkin bisa diilustrasikan Kak. Itu mungkin itu Oke. sebenarnya udah ilustrasi sih, cuman lebih di ya bahasa bayi lah Bang ngomongnya itu. Susah kalau bahasa bayi. Tapi gini wes, tak kasih contoh pakai tulisan ya. Misalkan nih Rehan nih. Rehan karyawan di PTA. PTA ngasih ke Rehan naturanya kupon makannya itu 2.200.000. Ya. PTA menggunakan batasan yang dari pemerintah, sebesar 2 juta. Salah. Nah, maka selisihnya kupon yang dikasih ke Rehan sama batasan pemerintah 100.000 ini merupakan objek pajak bagi penerima, yaitu Rehan, sebagai pemberi kerja tidak bisa dibebankan.
oleh pemberi. Dalam artian dia harus dikoreksi. Itu Rehan. Berarti kalau yang selisih tadi itu koreksinya positif karena Ya, menambah positif. laba itu Kak. Iya Kak, atau Ya. bukan? Oh gitu. Hmm. Oke oke. Ya. Oke Kak, paham Aman Kak. ya? Terima kasih. Aman aman Oke. aman. Terima kasih Aman Kak. ya. Teman-teman aman ya? Oke. Sekarang kasusnya ke poin yang kedua. Nilai pengeluaran penyediaan makanan dan atau minuman bagi setiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja dalam hal nilai pengeluaran dimaksud lebih dari 2 juta untuk setiap pegawai. Nah, ribet bacanya. Simpelnya seperti ini. Ini ada contohnya di bawah ini. Aku kasih ilustrasi pakai spreadsheet ya biar gampang ya. Let's say, misalkan PTA menetapkan batasan, ini batasannya aku ganti. Batasannya PTA atas kupon ini nggak pakai 2 juta karena dia bisa pakai yang lebih dari 2 juta. Misalkan PTA itu pakai batasannya tuh 2.500.000. Nih. Nah, kita pakai Rehan lagi. Rehan dikasih sama PTA 700. Sama kayak yang di atas, selisihnya ini objek pajak bagi penerima bisa diberikan oleh pemberi kerja gitu. Aman nggak sampai sini? Nanti kalau bingung bisa baca lagi atau misalkan nanya boleh. Oke, ini yang bentuk kupon. Nah sekarang ada di Natura itu kan banyak yang ada batasan-batasannya. Yang kemungkinan saya keluar itu kupon makan sama bingkisan. Tapi yang lain nanti kalian harus tahu juga batasannya berapa. Nah, bingkisan di nomor 1, lampiran A nomor 1 ini, itu ada bingkisan untuk Hari Raya Besar Keagamaan, Natal, Idul Fitri, Nyepi, Waisak, sama Imlek. Nah, batasannya di sini, di PMK-nya itu, batasannya cuma diterima atau diperoleh oleh seluruh pegawai. Nggak peduli nilainya berapa, yang penting dia dikasih oleh seluruh pegawai. Kalau misalkan nggak dikasih oleh seluruh pegawai, maka dia objek pajak bagi pegawainya. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, nanti dia jadi boleh dibebankan sama perusahaan. Nah, ini bingkisan dari pemberi kerja dalam rangka selain hari keagamaan yang di nomor 1 tadi, batasannya ada 2 sekarang. Terima atau diperoleh oleh pegawai seluruhnya, dan secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 3 juta. Oh, di sini nggak seluruhnya ya. Oke, yang penting ini, secara keseluruhan bernilai tidak lebih dari 3 juta untuk tiap pegawai dalam jangka waktu 1 tahun. Gitu. Aku ulangi ya, 3 juta 1 tahun 1 pegawai. Contohnya di bawah ini. Kita fokus di tabel. Di sini di Imlek nilai bingkisannya 500 juta. Maka dia bebas dari dikecualikan dari objek pajak 500 ribu ini. Bukan 500 juta, 500 ribu. Nah, di sini yang Maret, Juni, Agustus dia bukan dalam rangka hari keagamaan. Batasan 3 juta itu mulai berlaku. Nah, di sini kan Maret kan dia dapat 1 juta nilai bingkisannya. Nah, maka batasan yang dipakai berapa? Batasan dipakai 1 juta. Maka 1 juta ini masih belum kena, 1 juta ini nggak kena pajak gitu. Maka sisa batasan yang 3 juta kan sisa 200 juta nih. Juni dapat 4 juta. Karena sisa batasannya 2 juta, maka 4 juta dikurangi 2 juta itu 2 juta. 2 juta ini dikenakan pajak. Nah, Agustus dia dapat 2 juta. Karena batasan 3 jutanya udah habis, maka 2 juta ini kena pajak. Atau simpelnya gini teman-teman.
kalian totalin 1 tahun itu berapa, misalkan 7 juta nih, batasannya kan cuma 3 juta, maka yang jadi objek PPh itu yang 4 juta aja. Gitu, teman-teman. Yang mau nanya? Roger, silahkan. Izin nanya Kak, maaf mungkin kayaknya tadi jaringanku sempat bermasalah ya Kak. Di bagian yang kupon makanan boleh balik ke Notion-nya nggak Kak? Ya. Kurang naik. Ya ini Kak. Nah kan yang di poin A itu yang makanan atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja. Nah yang C-nya kan dibilang bagi Kak. Nah terus dikasih di PMK-nya tadi disebutkan ada batasan 2 juta. Jadi berarti walaupun diberikan kepada semua pegawai tetap harus memenuhi 2 juta ya Kak? Atau gimana konsepnya? Itu kalau kupon. Kalau kupon. Beda ya, A sama B itu beda. Yang kupon ini ada batasannya yang 2 juta. Berarti walaupun diberi kepada semua tetap harus dibatasin ya Kak kalau kupon? Iya. Atau nggak semua, cuman yang dikasih beberapa divisi yang memang kerjanya dinas di luar. Paham nggak? Paham Kak. Mau nanya lagi Kak, yang di bagian selanjutnya kan ada yang apa? Parcel hari keagamaan ya Kak? Bingkisan. Nah, untuk kategori hari keagamaan yang dimaksud di pajak tuh kayak gimana ya Kak? Soalnya sempat kemarin di semester 2 kalau nggak salah itu kayak kelas lain itu ada soal tentang hari keagamaan juga bentuk natura. Dan mereka tuh ngiranya itu udah hari keagamaan. Ternyata tidak termasuk dalam pajak. Kayak gitu Kak, makasih. Ada statementnya ini. Idul Fitri, Natal, Nyepi, Waisak, Tahun Baru Imlek. Udah, itu aja. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Lanjutin ya. Oke, Bertus silahkan. Loh, Bertus nyusup nih. Udah nggak apa? Boleh nanya, cuman nggak gue kasih aktifan ya. Iya nggak apa Pak. Ini aja. Kan kemarin tuh ada yang kakak bilang kalau misalnya ada batasan yang nentuin tuh perusahaan gitu. Misalnya perusahaannya udah nentuin batasan juga. Dia kan pakai batasan yang dibuat sama perusahaan kan Kak. Nah tapi kalau misalnya batasannya itu ternyata lebih dari 3 juta tadi yang dibuat perusahaan gimana Kak? Diperbolehkan atau tidak itu? Nggak apa-apa. Misalkan batasannya 3 juta gitu ya. Batasannya 3 juta. Perusahaan batasannya PTA 3 juta. Bertus dikasih kupon 3,3. Maka 300 ribunya itu kena pajak sama Bertus. Kalau misalnya batasnya di atas 3 juta gimana Kak? Nggak apa-apa juga? Nggak apa-apa. Karena gini, batasannya itu boleh ditetapkan oleh perusahaan sendiri. Karena memang kalau aku, asumsiku adalah karena memang beberapa perusahaan itu tidak memungkinkan kondisinya ngasih kupon makan itu fix 2 juta. Mungkin aja yang ada kerjanya yang suka dinas di luar, itu kan banyak kan itu yang dinas di luar. Gak mungkin cuma dikasih 2 juta 1 bulan gitu. Kurang. Bisa aja perusahaan ngasih lebih. Oke, paham Kak. Oke ya. Lanjut ya. Ke nomor 7. Bahan sumbangan. Bahan sumbangan ini diatur di PP nomor 93 tahun 2010. Ya sumbangan yang boleh. Wah, ganggu. Yang boleh dikurangkan atau boleh dibebankan itu adalah sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, dalam rangka litbang, fasilitas pendidikan, binaan olahraga, sama infrastruktur sosial, hanya dalam bentuk sarana dan atau prasarana. Nah, di sini
yang boleh dibebankan itu cuma 65 juta karena dia mengurus fasilitas pendidikan di Kota Malang yang telah diatur. Nah, kalau bangun gapura untuk kabupaten ini nggak bisa dimasukin. Nggak bisa, teman-teman. Itu ya. Nah, beban pajak. Lanjut. Ada sanksi, 3 sanksi sama ada PBB. Ada yang mau coba jawab nggak? Yang dikoreksi yang mana? Yang dikoreksi yang mana, yang nggak dikoreksi yang mana? Siapa itu? Jadi yang resen ya, siapa? Nggak apa, Asbun aja nggak apa-apa. Ini, Kak, di KJ-nya sebenarnya udah ada, cuman aku mau nanya kenapa nggak dikoreksinya, alasannya kenapa? Udah itu. Filosofinya sesuai kalian sendiri. Kenapa, Roger? Jawabannya apa? Maaf belum buka KJ. Oke, siap. Tapi apa ya Kak? Ya. Kalau menurutku boleh balik ke soalnya nggak Kak? Kalau menurutku yang dikoreksi itu yang sanksi-sanksi Kak. Kecuali PBB yang paling bawah. Iya nggak sih? Kenapa PBB nggak bisa? Kenapa PBB nggak dikoreksi? Karena PBB ya bentuk pengeluaran pajak. Kalau sanksi kan itu kesalahan perusahaannya Kak. Oke. Jadi menurut pajak. Lanjut. Ya karena kesalahan perusahaan sendiri. Jadi nggak bisa jadi pengurang. Kalau yang sanksi-sanksinya. Gitu. Oke, sekarang aku mau nanya. PPh boleh dibebankan nggak? PPh boleh dibebankan nggak? Roger? Atau yang lain mau jawab? PPh apakah boleh dibebankan? Mijiko, silakan. Kak, ini maaf kalau salah ya, ini cuma jawabanku aja. Boleh. Tadi di yang PPT yang sempat Kakak jelasin itu, PPh itu nggak boleh dibebankan. Oke, benar. Jadi, thank you ya, Michi ya. PPh itu di pasal 9, di non-deductible itu include ya pajak penghasilan. Ya nggak boleh sebagai beban. Kenapa? Kalau secara logika, boleh dikurangkan nanti sebagai kredit pajak. Nanti setelah perhitungan ini semua, pengurangannya itu setelah ini. Thank you, Michi. Oke. Berarti yang boleh dikoreksi itu, yang boleh dibebankan itu cuma PBB aja ya, teman-teman ya. Jadi ini 8.500.000, sisanya yang sanksi-sanksi ini 11.500.000 ini nggak boleh dibebankan gitu. Nah, beban lain-lain lanjut. Nah, di sini analisisnya sih gampang ya. Kalian cari aja yang sekiranya itu yang sesuai kalian, menurut kalian itu 3M, sama yang menurut kalian itu untuk kepentingan pribadi. Nah, di sini kalau analisis terus goal apa? Masukin aja mana yang 3M, mana yang pribadi. Itu aja sih. Gitu. Nah, sekarang ke pendapatan beban luar usaha. Kenapa hadiah undian ini dikoreksi? Ada yang tahu nggak? Ya apa? Hadiah undian kenapa dikoreksi? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena masuk PPh final, Kak. Resign dulu ya. Baik, Kak. Neta dulu silakan. Oke, final ya. Thank you. Sorry ya, saya tadi Neta udah resign duluan ya. Oke, karena final. Dividen? Kenapa koreksi? Oke, silakan. Sama Kak, karena final juga. Karena final. Kalau yang terima badan? Kalau badan dalam negeri tidak final. Kalau badan luar negeri? PPh 24. 23 apa 24? Oke.
Ada pendapat lain? Ada yang bilang 24, ada yang bilang 26. Yang mau pendapat lain? Gak ada. Jadi gini. Ada yang mau jawab? Siapa? Roger. Pertanyaannya boleh diulang nggak, Kak? Kalau dividen dalam negeri. Dividen luar negeri. Dividen luar negeri. Diterima oleh WP Badan. WP Badan. PPh 23. Tarifnya 15%. Oke, thank you. Jawabannya pasal 17. Jadi gini teman-teman. Kemarin aku salah jelasin ya, tapi karena aku dulu diajarinnya seperti itu. Cuman setelah aku berdiskusi sama beberapa dosen pajak, sama tanya-tanya di private, ternyata dividen luar negeri yang diterima oleh WP Badan itu baik OP juga ya, OP sama ya, dividen luar negeri diterima baik OP sama Badan, itu dianggap sebagai penghasilan yang dikenakan pasal 17. Pasal 17 itu ya kayak ngitung pajak biasa gitu. Dia masuk kayak penghasilan lain-lain, kayak penjualan ini. Mau pakai tarif yang bracket, kalau OP, kalau Badan berarti pakai yang 22%. Nah, jadi PPh 24 kalau PPh 24 itu gini, PPh 24 itu nanti kalau misalkan atas penghasilan yang diterima dari dividen tersebut di luar negeri, kalau di luar negeri dia bayar pajak di luar negeri, nah itu jadi PPh 24 itu bisa dikreditin dengan cara yang udah aku jelasin sebelumnya di semester kemarin di PPh 24 gitu. Itu ya teman-teman ya. Terus yang mungkin jawab PPh 26 ini gini, PPh 26 itu dikenakan oleh subjek pajak luar negeri, bukan penghasilannya dari luar negeri, tapi subjek pajak luar negerinya itu ke Indonesia dapat penghasilan dari Indonesia dan masih SPLN bukan SPDN. Gitu, teman-teman. Oke. Thank you. Buat yang pendapatan bunga dari koperasi abadi, kenapa dikoreksi? Ada yang mau jawab? Ray, silakan. Kalau menurut saya, maaf kalau salah ya Kak, pasal 4 ayat 2. Oke, 4 ayat 2. Karena yang terima OP ya? Iya. Kalau yang terima Badan siapa gimana? Bunga koperasi diterima sama Badan? Nah, itu nggak tahu Kak. Oke, Neta silakan. Thank you ya, Heri ya. Iya Kak. Nah, Neta silakan. Koperasi loh. Bunga koperasi diterima Badan. Yakin? Bukan dividen loh ini. Oke, aku ulang questionnya ya. Bunga koperasi yang diterima oleh WP Badan. Nada kalau mau jawab, pakai mic aja. Roger silakan. Koperasi diterima Badan PPh 23 15%, Kak. Oke, bener. PPh 23. Itu ya, tonton ya. Bunga koperasi yang diterima oleh WP Badan itu PPh 23. Kalau diterima oleh WPOP, dia kenanya 4 ayat 2. Kalau 4 ayat 2 10%, kalau WP 23 15%. Itu. Oke. Rekonsiliasi fiskal udah selesai. Sekarang aku ini mungkin bakalan agak molor dikit, cuman aku usahain 10 menit ini bisa jelasin semuanya. Oke, rekonsiliasi fiskal udah selesai. Koreksi-koreksinya udah selesai. Nah, sekarang kita ke perhitungan pajaknya seperti apa. Kita buka sheet nomor 345. Kita pertama cari PPh terutang. Nah, di sini karena dia orang pribadi, maka prinsipnya sama mirip kayak PPh 21. Dicari penghasilan netonya, dikurangi sama PTKP, ketemu PKP, maka dikali tarif pasal 17 yang untuk orang pribadi. 5%, 15%, 25%, dan seterusnya. Ketemulah 2,7 M. Nah, contoh kalau di Badan, di yang soal 2 nomor 345 ini ada, kalau Badan, pertama cari peredaran brutonya berapa. Nah, peredaran bruto ini yang konvensional, yang secara komersial ya, bukan fiskal ya ini.
Kendaraan bermotor komersial. Kendaraan bermotor secara komersial. Dari mana dapatnya? Dari penjualan ditambah pendapatan luar usaha dikurangi retur penjualan dan diskon penjualan. Jadi penjualannya penjualan bersih. Dasar hukumnya ada di SE nomor 2 PJ 2015. Nah, di sini karena dia omsetnya lebih dari 4,8 M dan tidak sampai 50 M, maka dia pakai PPh yang terfasilitasi sebagian dan tidak terfasilitasi sebagian. Ada yang kena 11% dan kena 22%. Kalau kurang dari sama dengan 4,8 miliar, dia kena 11% full. Kalau dia lebih dari 50 miliar, dia kena 22%. Kalau dia memenuhi memenuhi syarat yang ada di PP 55 yang kayak dia sahamnya diperdagangkan di bursa dan lain-lain itu, dia dikenai tarif 19%. Ini kalian nanti belajar di PPh Badan nanti. Cara nyarinya untuk yang badan, ini yang badan teman-teman. Dicari PKP-nya. PKP-nya dari perhitungan setelah rekonsiliasi. Yang ini 3,287. Terus rumusnya adalah 4,8, ini fix gak bisa dirubah, 4,8, yang 4,8 ini, dibagi sama peredaran bruto komersial, dikali PKP, maka ketemu 2,207. Nah, yang non-fasilitas tinggal dikurangin aja teman-teman. 3,2 dikurangi 2,2, maka 1,08. Maka yang ini dikalikan 11%, yang 2,2, yang 1,08 dikali 22%. Gitu perbedaannya untuk yang OP, perhitungan PPh, OP, dan badan. Sekilasnya di sini, nanti spesifiknya di pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang kita cari PPh 28A sama 29 atau 29. 28A berarti lebih bayar, PPh 29 itu berarti kurang bayar. Cara yang hitungnya gimana, Kak? Cara ngitungnya PPh terutamanya kan di sini kan 2,7 M. Dikurangi kredit pajak yang udah dibayarkan atau pajak dibayar di muka gitu. 21, 22, sama 25. Kalau badan nanti nggak ada 21 ya, karena emang badan tidak dikenakan PP 21. Tapi karena di sini orang pribadi, maka ada PP 21. Nah, maka kredit pajaknya adalah 1,89 miliar. Maka PPh kurang bayarnya adalah 2,7 dikurangi 1,89, yaitu 809 juta. Ini kurang bayar. Itu. Kalau kredit pajaknya lebih gede, berarti nanti lebih bayar. Kena 28A. Udah ya. Sama kayak yang PPh 28A sama 29, cara ngitungnya sama kalau misalkan dia badan. Nah, sekarang, nah ini minta tolong pay attention lagi, agak jelimet juga. PPh 25 selama tahun 2024. Cara ngitungnya sama kayak 28A sama 29, cuman PPh 25-nya ini nggak usah di-include-kan. Nah, di sini kredit pajaknya adalah 459 juta. Selisihnya adalah 2 miliar 249 juta. Ini PPh 25 yang ini, yang ini. PPh 25 1 tahun. Kalau untuk per bulannya bagi 12 aja teman-teman. Dibagi 12 maka 187. Nah, definisinya PPh 25 ini adalah PPh angsuran atau cicilan. Jadi DJP itu ngasih keringanan kepada WP untuk melunasi pajak penghasilannya itu dengan cara dicicil, bayarnya per bulan. Itu mereka memberikan fasilitas seperti itu. Nah, sekarang ke perhitungannya untuk mencari yang PPh 25 selama tahun 2024. Nah, di sini kasus ini adalah dia melaporkan untuk tahun pajak 2023. Paham ya? Tahun pajak untuk laporan keuangannya adalah tahun 2023, yang dimana lapornya pasti di Januari sampai Maret 2024. Di sini, Tuan Chenli lapornya tanggal 20 Februari 2024. Maka, untuk PPh 25 yang bulan Februari sampai Desember, itu pakai yang 187 ini.
Yang Januari 2024 itu pakai yang tahun sebelumnya, yang 120 juta. Ini di soal ada. Nanti ada keterangannya gitu. Jadi nanti yang PPh 25 untuk Januari 2024 itu 120 juta. Februari sampai Desember itu pakai yang 187 juta ini. Karena dia lapornya start dari Februari. 187 juta dikali 11. Ini untuk Januari 2024. Itu ada keterangannya. Februari sampai Desember 2024 itu pakai yang 187. Nah, nanti 2025 yang Januari dia pakai yang 187 ini karena dipakai dari Februari 2024 sampai Januari 2025. Gitu, teman-teman. Ada yang mau nanya? Roger, silakan. Baik, Kak, izin nanya buat yang di perhitungan PPh 25 itu kan angsuran pajak. Nah, pembayaran angsuran pajak PPh 25 itu kan di ini, Kak. Kayak misalnya contohnya ini dilaporkan pada SPT 2023 dilapor Februari. Nah, pembayarannya berarti mulai Februari ya, Kak. Nah, kalau misalnya pembayarannya kan kalau OP itu sampai Maret, tapi baru disetor dan lapor SPT-nya ini dimulai di bulan Mei, Kak. In case di Mei baru dilapor dan setor. Nah, berarti pembayaran kan 12 bulan, Kak. Mei 2024 sampai dengan April 2025. Apakah seperti itu atau misalnya nggak boleh lewat dari Maret gitu, Kak? Kan kalau tahun depannya dia setor dan lapornya udah sesuai dengan aturan, Kak. Misalnya balik lagi ke Februari. Nah, harusnya Februari ini dia masih bayar dari yang tahun kemarin kan, Kak? Yang 2023 kemarin, PPh 25-nya. Tapi dia udah harus bayar lagi PPh 25 buat yang perhitungan SPT 2024. Itu mekanismenya kayak gimana ya, Kak? Kalau misalnya double seperti itu. Makasih. Ya, sebenarnya nggak masalah sih kalau double sih. Ya, cuman double aja nanti, ya nggak masalah. Yang masalah nanti misalkan kalian telat lapor, telat setor, itu yang masalah itu. Udah kena sanksi itu nanti. Tapi sebenarnya kalau secara logika, menurutku ya, itu nggak ngaruh juga. Misalkan nanti tahun 2023 lapornya Februari, tahun 2024 nanti lapornya bulan Maret atau bulan Januari. Ya nanti double, nggak masalah. Cuman ya nggak masalah sih. Gitu. Nanti coba aku bedah lagi nanti. Tuh, Roger. Oke, siap. Makasih, Kak. Oke. Rehan, silakan. Saya ingin bertanya terkait dengan PPh 25. Itu saya lihat di buku yang Tech Center itu kalau nggak salah ada yang dibagi 12, dibagi 6, terus mengikuti laporan kuartalan tiap perusahaan. Itu maksudnya bagaimana ya, Kak? Ini siapa kemarin yang nanya ini di kelas CA ini? Ada yang nanya, sumpah. Oh iya, bukan saya berarti, Kak. Bukan. Ada nanya 6 bulan. Nah, cuman di buku Tech Center itu nggak jelasin itu loh, 6 bulannya kenapa itu loh. Aku belum tahu. Aku kurang tahu itu kenapa. Cuman masih belum jelas gitu kok kuartalan kok itu kan gitu. Mungkin itu PPh 25 yang ini kayaknya sih buat WP tertentu. Karena WP 25 itu ini kan untuk secara general. Tapi ada perhitungan WP 25 untuk WP tertentu, seperti WP yang baru masuk bursa. Terus ada wajib pajak baru, itu ada perhitungannya sendiri. Itu diatur di PMK 81 tahun 2024. Kalian kalau mau baca aja. Aku ada PPT-nya sih. Tapi kalau buat ini nggak bakal aku keluarin di ujian karena emang susah, guys. PP25 yang kayak ini itu yang paling general. Nanti kalian soalnya juga ngalami pasti kalau misalkan kalian punya usaha gitu. Itu Rehan. Baik, Kak, terima kasih. Oh ya, saya juga mau make sure juga. Berarti nanti kalau PPh 25 itu kan angsuran. Berarti kalau misal mau ngangsur di tahun sekarang berarti acuannya itu mengikuti tahun yang sebelumnya. Begitu, Kak Friza? Gini,
Pokoknya tahun 2000 pajakmu tahun 2023, maka ngangsurmu nanti di 2024. Gitu. Berarti yang tahun 2023 itu belum dibayar apa sudah? Karena gini, karena kamu kan ngitung tahun pajak kan 2023. Iya kan? Oke, Kak. Ya. Iya kan? Nah, lapormu kapan? Januari sampai Maret kalau OP, kalau padat sampai April. Nah, berarti kan 2023 itu akhir perhitunganmu itu nanti sih sebelum laporin SPT. Dan itu terjadinya di 2024. Nah, maka pajakmu atas tahun pajak 2023, PPh 25-nya nanti dibayarkan di tahun 2024. Gitu. Oh, I see, I see, I see. Oke, oke, oke. Oke, Kak. Thank you, Kak. Oke. Ada lagi kah yang mau nanya, guys? Neta silakan. Oke. Pertanyaan bagus dan cukup dan lumayan susah untuk dijawab, tapi emang di peraturannya itu di PMK 81 itu ada dijelasin untuk WP yang baru. Ya berarti kalau nggak salah sih, coba aku cek ya, aku cek peraturannya ya. Sekalian wis. Chapter berapa ya? Kok aku lupa ya? Bukan. Chapter 3 nggak sih? Ini. Secara umum tuh kayak gini. Ada kan wajib pajak baru ini ada apa pengecualiannya, ada exemptionnya gitu. Wajib pajak baru itu ada nggak sih di sini? Wajib pajak baru tuh kayaknya emang ini sih ngikut berapa, ikut dia terbentuknya kapan? Apakah dia di tengah tahun gitu? Dia ada peraturannya sendiri, ada perhitungannya sendiri. Saya tak cari. Ini kan ada yang cuma 3 bulan aja di sini kan. Nah ini, kalau wajib pajak baru, wajib pajak baru dalam rangka penggabungan peleburan dan atau pengambil alihan usaha. Angsuran PPh 25 pada sisa tahun pajak berjalan ditetapkan sebagai sebesar penjumlahan dari seluruh WP terkait sebelum penggabungan peleburan dan pengambilan usaha. Nah, sebenarnya ini sih ketentuannya kayak gini. Cuman aku masih belum paham. Maksudnya kayak contoh perhitungannya kayak gimana gitu Neta. Nanti kita baca-baca lagi. Nanti ingetin aku lagi kalau misalkan apa buat jawab pertanyaan ini nanti. Oke, ada lagi. Udah jam 8, ada yang mau nanya. Oke, Aziza silakan. Nggak denger. Hah? Nggak dengar, sorry. Rame soalnya background. Pakai chat aja ya. Pakai chat aja. Sambil nunggu ada yang mau nanya, teman-teman.
Kak, saya sempat baca kalau ada WP yang nggak bisa pakai PP 25 ya, itu kalau pakai PP 55 itu kenapa? Nah ini, logikanya tuh gini. Orang pakai PPh 25 itu kalau misalkan dia melakukan namanya pembukuan, ada namanya laporan keuangan. Kalau ada laporan keuangan, maka perlu namanya koreksi fiskal. Koreksi fiskal yang kita mencari namanya penghasilan kena pajak itu. Dikali pakai tarif pasal 17. Oke ya. Yang pakai pencatatan, yang pakai PP 55 itu nggak bisa pakai PPh 25 karena dia tidak menyelenggarakan pembukuan. Dia hanya mencatat aja peredaran brutonya berapa. Nah, DPP-nya untuk penggunaan perhitungan PP 55 yang 0,5% itu eh, dari peredaran bruto. Dia nggak perlu repot-repot bikin namanya rekonsiliasi fiskal. Gitu. Perbedaannya di situ, Ziza. Aman nggak? Oke. Nah, kalau mungkin ke teman-teman nanya, Kak, mending pakai pembukuan atau pencatatan? Kalau saranku sih mending pakai pembukuan ya, teman-teman. Berapapun, meskipun omset kalian di bawah 4,8. Di bawah 4,8 miliar itu kalian boleh pembukuan. Dan menurutku enak pembukuan. Karena gini, kalau pakai PP 55 kan peredaran bruto kalian kan misalkan berapa gitu. Kan dikenakannya pakai peredaran bruto. Nah, amit-amit ternyata pas di perhitungan labanya itu kalian labanya malah rugi karena beban kalian itu besar. Tapi kan karena digunakan bruto itu masih kena pajak atas peredaran bruto kalian. Nah, itu karena nggak bisa detail. Nah, nanti di PPHUP sama badan nanti aku jelasin lagi. Gitu teman-teman. Oke, teman-teman. Wait. Ada yang belum ku panggil tadi? Absen? Gora tadi ada. Naila Shakira ada? Hadir, Kak. Oke. Sakya Putri? Hadir, Kak. Oke. Gora ada ya? Oke. Hadir, Kak. Lovito hadir. Oke, udah semua. Oke, buat hari ini cukup entar.